Tahukah kamu salah satu rasio yang cukup banyak digunakan oleh investor untuk mencari saham-saham yang bagus? Di konten ini saya akan bahas tentang rasio ROE. Halo, Aryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya tentu aja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang ROE. ROE merupakan acuan banyak investor dalam mencari saham, terutama untuk mencari saham-saham yang bagus. Banyak investor yang menggunakan rasio ini ketika mencari saham yang bagus karena rasio ini merupakan salah satu indikator perusahaan yang baik. Tetapi kita tidak bisa menyatakan bahwa perusahaan itu bagus cuma karena ROE-nya tinggi. Karena ada juga loh perusahaan yang bagus meskipun ROE-nya rendah. ROE atau Return on Equity itu sendiri merupakan rasio yang membandingkan jumlah pendapatan bersih dengan jumlah ekuitas perusahaan. Sementara ekuitas sendiri merupakan modal dari investor. ROE adalah rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik perusahaan. ROE biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menunjukkan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Perusahaan dengan ROE yang tinggi artinya perusahaan itu mampu memanfaatkan modal dengan baik. Jadi dapat dikatakan bahwa ROE menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola modal investor. Tapi seorang investor yang baik itu nggak cuma mengandalkan ROE saja dalam analisanya. Karena ROE yang tinggi terkadang bukan berasal dari kinerja bisnis perusahaan. Bisa aja didapatkan dari sumber lain seperti merger perusahaan atau bahkan dari rugi bersih dan ekuitas yang negatif. Bahkan ada juga perusahaan yang ROE-nya kecil tapi sebenarnya bagus. Penyebabnya antara lain perusahaan yang terkena dampak force majeure atau memang perusahaan yang sedang bertumbuh atau melakukan ekspansi. Perusahaan yang bagus dengan ROE yang kecil biasanya perusahaan yang baru turn around atau sedang membangun moat karena kinerjanya belum tercermin pada ROE yang sekarang. Tetapi pada ROE di masa depan, dia kinerjanya akan lebih terlihat. Ada beberapa manfaat penggunaan rasio ROE ini. Yang pertama, menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Bagi investor, ROE adalah matriks paling mudah untuk mengetahui seberapa tinggi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan adanya return on equity, investor bisa mengambil kesimpulan tentang profitabilitas saham dengan mudah dan cepat. Yang kedua, menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa depan. Faktanya, ROE adalah salah satu tolok ukur paling efektif untuk memprediksi prospek bisnis ke depannya. Jika saat ini perusahaan terbukti mampu menghasilkan ROE minimal sebesar 10% atau lebih, maka di masa depan ada kemungkinan tingkat return on equity tersebut juga akan meningkat. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. ROE perusahaan idealnya stabil atau terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan melihat tren ROE suatu usaha, investor bisa menilai bagaimana profil bisnis di masa lalu dan melihat apakah perusahaan terus bertumbuh atau justru stagnan. Yang keempat, menjadi indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Sebelum mengambil keputusan investasi, biasanya investor melakukan perbandingan antara banyak perusahaan sekaligus. Siapa bisnis yang ROE-nya paling tinggi, maka dialah yang paling berhak menerima kucuran modal. Kelima,
menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset. ROE adalah salah satu faktor utama yang menunjukkan kredibilitas bisnis dalam mengelola modalnya. Kecilnya tingkat return on equity adalah salah satu pertanda perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan profit sesuai harapan, meski sudah diberi suntikan dana oleh investor. Agar lebih memahami rasio ini, kamu tuh perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi rasio ini selain modal atau ekuitas. Antara lain, faktor pertama adalah rasio aktivitas perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi ROE adalah seberapa besar skala aktivitas dilakukan perusahaan. Apabila bisnis tersebut sedang fokus melakukan ekspansi cabang misalnya, wajar jika ROE-nya kecil karena ekspansi butuh dana besar dan cabang baru tidak akan langsung bisa menghasilkan profit. Lalu yang kedua adalah rasio utang. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kecilnya return on equity adalah rasio utang terhadap laba. Semakin besar utang perusahaan, biasanya nilai ROE-nya juga makin kecil. Yang ketiga adalah rasio likuiditas. Selain menerima utang, perusahaan juga memberikan piutang kepada beberapa pihak lain. Apabila likuiditas bisnis tidak lancar, maka nilai ROE juga akan terpengaruh. Sebab meski sudah jadi hak milik usaha, piutang belum bisa dikategorikan sebagai laba. Untuk menghitung ROE, kamu bisa membagi pendapatan bersih atau net income dengan modal atau laba bersih dibagi dengan ekuitas, kemudian dikalikan 100%. Poin penting yang tidak boleh sampai terlewat adalah bahwasannya menghitung laba bersih seharusnya dihitung dalam 1 tahun. Tapi berhubung laporan keuangan biasanya diterbitkan per 4 bulan atau kuartal, maka nilainya harus dibuat menjadi 1 tahun terlebih dahulu. Bila laporan tersedia baru 1 kuartal, maka nilainya bisa dikalikan 4. Dan bila laporan tersedia ada di kuartal kedua, ya nilainya tinggal dikalikan 2 dan seterusnya. Penggunaan rasio ROE untuk menilai kualitas fundamental memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, rumusnya tuh lebih sederhana. Keunggulan pertama ROE adalah rumusnya yang sangat sederhana. Asal datanya tersedia, investor bisa ngitung sendiri ROE perusahaan target investasinya. Yang kedua, menggambarkan laba secara real. Karena dasar perhitungan ROE adalah laba bersih, maka stakeholder perusahaan dapat mengetahui seberapa mampu bisnis tempatnya bernaung dalam menghasilkan laba dan menjaga namanya. Yang ketiga, bisa dijadikan tolok ukur evaluasi kinerja. ROE adalah salah satu bahan terbaik untuk mengadakan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan kinerja manajemen. Jika perusahaan terbukti tidak amanah menjaga angka ROE, investor bisa melakukan RUPS guna mengganti dewan direksi. Meski tampaknya efektif, return on equity adalah matriks dengan kekurangan fundamental sebagai berikut. Yang pertama, memiliki potensi mengurangi motivasi perusahaan. Kelemahan pertama perhitungan ROE adalah turunnya motivasi perusahaan dalam melakukan eksperimen bisnis, karena orientasinya nilai profit harus di atas biaya. Karyawan dan manajemen akan mencari jalan aman aja tanpa berinovasi. Yang kedua, kurang mempertimbangkan depresiasi modal. Kekurangan berikutnya, return on equity adalah kurangnya perhatian terhadap depresiasi modal. ROE tidak peduli berapa usia real modal seperti mesin atau bangunan saat dihitung. Sehingga meski perusahaan sebenarnya stagnan, tingkat ROE-nya tetap tinggi karena pengurangan nominal aset. Ini sangat merugikan investor. Yang ketiga, terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Kelemahan terakhir ROE adalah kurang cocok diterapkan pada perusahaan yang baru merintis atau startup. Umumnya, startup tidak akan bisa punya ROE tinggi di awal karena produknya masih dalam tahap perkenalan ke pasar. Menurut Arthur, Scott, dan Martin di tahun 2002, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar ROE dapat meningkat, yaitu
meningkatkan penjualan tanpa adanya peningkatan beban dan biaya secara operasionalnya. Singkatnya, perusahaan harus bisa meningkatkan efisiensi penjualan. Meningkatkan efisiensi penjualan dapat dilakukan dengan cara memasang iklan atau gencar dalam berpromosi, atau memperlancar distribusi produk dari perusahaan. Yang kedua, mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasi perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyortir alat-alat perusahaan dan mengganti atau memperbaiki peralatan yang telah rusak. Dengan begitu, beban operasi perusahaan akan sedikit banyak berkurang. Yang ketiga, meningkatkan penjualan secara relatif atas dasar nilai aktiva. Ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan penjualan atau mengurangi jumlah investasi pada aktiva perusahaan. Lalu yang keempat, meningkatkan penggunaan utang relatif terhadap ekuitas. Peningkatan ini dilakukan sampai dengan kondisi yang dianggap tidak membahayakan kesejahteraan keuangan perusahaan. Rasio ROE itu merupakan rasio yang cukup banyak digunakan oleh para investor untuk menemukan perusahaan yang bagus, tetapi sebaiknya jangan hanya menggunakan rasio ini aja. Selain itu, ROE juga merupakan indikator dengan rumus sederhana, sehingga cukup mudah untuk digunakan. Oke, sampai di sini pembahasan tentang ROE. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.